Shalom, selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara semua walaupun secara online. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1-3 berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan." Kita siapkan hati kita dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 175, "Diamlah, Diamlah." Yang indah, berjalan perlahan, Tuhan pun hadir. Berjalan perlahan dan datang hampir. Diamlah, diamlah, amatlah suci. Rumah Allah kita yang maha tinggi. Berjalan perlahan, Tuhan pun hadir. Berjalan perlahan dan datang hampir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang dikenal juga sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat kami, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hati pikiran kami untuk siap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan nasihat dari firman Tuhan yang nanti kami akan dengar bersama. Tuhan, tolong kami semua, anak-anak-Mu yang beribadah di rumah, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan tetap sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu secara utuh dan mutlak, karena namamu sungguh ajaib bagi kami yang sanggup memelihara kehidupan kami. Terpujilah namamu, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan angkat pujian dari NP 208, "Tak Dapat Aku Duga." Kita nyanyikan ketiga bait dari lagu ini. Kepada Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru. Sungguhlah melebihi impian yang mulia, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya.
terpancarlah kepadaku kemuliaannya, lebih gemilang dari bintang fajar yang cerah. Kerinduanku tiap hari dipuaskannya, setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Jikalau ku berduka diberinya penghiburan, dicurahkannya kasihnya yang tak terbandingkan, dan kasihku kepada Kristus pun bertambahlah. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Tak dapat aku duga kemuliaannya, hingga kelak di surga ku memandang wajahnya. Haleluya, bahwa Tuhan sungguh ajaib bagi kita dan semua perbuatannya tidak terduga. Surprise bagi kita semua. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebagai hamba-hamba Tuhan, kita wajib merendahkan hati kita dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan secara total. Dan kami mau Tuhan berkarya atas hidup kami. Kami boleh menyembah Tuhan dengan baik. Kami diberi semangat oleh Tuhan, tetap setia kepadamu Tuhan. Iman kami tidak bergoncang, walaupun kami tidak beribadah secara langsung. Dapat bertemu dengan teman-teman di gereja. Kami percaya Tuhan tetap melindungi,
menyertai kami dan memberikan berkat-berkat ilahi yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang kedapatan sakit. Tuhan menolong, menjenguk, menjamah, dan juga menyembuhkan anak-anak-Mu ini. Kami percaya Tuhan mempunyai maksud tertentu untuk kami semua. Dan kami menyerahkan kesabaran kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang berkarya untuk kesabaran kami. Kami boleh terus berharap kepada Tuhan, menantikan karya-karya Tuhan yang ajaib dan yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyampaikan doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, rumah kita bersama. Kami atas nama gereja menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 kita akan mengadakan kebaktian live streaming pada pukul 10 pagi. Kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk dapat membuka link YouTube Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Mari kita berbakti bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan sebuah lagu dari 247, Percaya Patuh. Kita nyanyikan 3 bait dari lagu ini. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, serta umat percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, hilang awan gelap dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh, hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu. Bila hidup percaya patuh, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian atas mezbah Tuhan. Dengan hati percaya patuh, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Selamat pagi Jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan dan para pemirsa yang terkasih di mana saja berada. Merdeka! 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 Ini adalah sesuatu yang indah bagi kita karena bangsa kita boleh diberkati 75 tahun. Dan sepanjang 75 tahun bangsa kita sungguh-sungguh ada dalam pembelaan dan pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga sampai pada sekarang ini bangsa kita berkembang dan sungguh-sungguh sangat merasakan perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan itu sudah dilandasi oleh para pejuang pahlawan kita yang sudah berkorban demi bangsa kita. Dan sampai pada hari ini kita boleh nikmati bangsa kita dengan indah dan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita dalami firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
untuk kesempatan pagi hari ini atas karyamu untuk bangsa kami yang sudah ada dalam usia 75 tahun. Kami berdoa, Tuhan Engkau berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, dan biarlah rakyat Indonesia ada dalam pembelaan dan penjagaan Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih kami berdoa untuk situasi keadaan bangsa kami yang dilanda dengan COVID-19. Tuhan nolong supaya pemerintah dan juga seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bergandengan tangan untuk memberantas COVID-19. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk mendalami firman Tuhan. Isilah hati kami dengan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kuduskan kami semua. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan atau sharing firman Tuhan berkaitan dengan orang benar yang murah hati. Ya, sekali lagi, orang benar yang murah hati diambil dari Lukas pasal 6 ayat 36 dan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Dan kita akan melihat, mendalami bagian ini dengan indah bersama-sama. Dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa buat kita. Dia senantiasa memberkati kita, Dia senantiasa memelihara hidup kita, tetapi juga Dia senantiasa murah hati dalam hidup kita. Dia Tuhan yang memberi, Dia Tuhan yang mencukupi, dan Dia Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati setiap janjinya bagi setiap anak-anak Tuhan. Amin. Dan inilah yang kita akan lihat pada kesempatan pagi hari ini. Dan saudara yang saya kasih Tuhan, apa yang Dia beri dalam hidup kita yang perlu kita tahu dan sungguh-sungguh pahami, sehingga kita boleh memahami dan mengerti secara benar tentang orang benar yang murah hati. Apa yang Dia beri dalam hidup kita? Kalau saudara dalami firman Tuhan, saudara akan temukan bahwa yang Dia beri dalam hidup kita adalah anugerah yang tidak terbatas. Ya, anugerah yang tidak terbatas, yaitu keselamatan yang kekal. Berarti kita menerima berkat istimewa. Dan Dia beri berkat istimewa ini dengan cuma-cuma. Dan cuma-cuma di sini bukan berarti murahan, tetapi cuma-cuma di sini adalah sangat bernilai kekal. Dan itu penting bagi kita. Jadi ketika kita menerima anugerah dari Allah Bapa kita, hidup kita mendapatkan berkat istimewa. Ya, hidup kita itu bernilai. Dan keistimewaan serta nilai kekal yang diberikan kepada kita, inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Ya, inilah yang dimaksud dengan terima kasih. Terima anugerah dari Allah, dan kita boleh bagikan kasih kepada orang lain. Ya, ini yang diperlihatkan oleh seorang wanita yang hebat dan diberkati Tuhan. Kemudian Alkitab berkata dia sangat-sangat murah hati. Dan itu yang kita akan dalami dalam bagian ini. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Dan yang kedua dalam Kisah pasal 9 ayat 36. Jadi dua ayat saja yang kita akan perhatikan dalam sharing firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Ayat 36 dalam Lukas pasal 6. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan di dalam Kisah pasal 9 ayat 36, firman Tuhan berkata begini. Di dalam ayat 36, di Yope, ya, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sekali lagi saya baca buat kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu
banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudara-saudara, ini ayat-ayat luar biasa. Mengapa? Karena mari kita belajar di sini memandang bahwa kunci kita menerima berkat dari Allah adalah bersikap murah hati. Ya. Salah satunya bersikap murah hati. Karena berkat Allah itu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tetapi berkat Allah itu adalah anugerah di dalam hidup kita. Ya, dalam hal ini kita bisa lihat dari seorang wanita yang namanya di dalam bagian ini dicatatkan Tabita. Tabita itu adalah nama dalam bahasa Aram. Ya. Dan nama lain dari Tabita, kalau kita lihat di dalam ayat 36, Kisah pasal 9, disebutkan Dorcas. Ini nama dalam bahasa Yunani yang dua-duanya memiliki arti yang sama, yaitu rusa. Ya, rusa. Kenapa rusa? Karena rusa sering digambarkan dalam Alkitab sebagai simbol dari yang cekatan. Berarti kalau rusa yang cekatan itu berarti dia sangat cepat dalam pergerakan, dalam segala hal yang dia lakukan. Dia cepat sekali dalam kepekaan dan sebagainya, sehingga dia cepat berlari. Rusa, ya. Selain dia sangat cekatan, di dalam terjemahan arti dari Tabita atau Dorcas ini yang diterjemahkan Lukas, rusa di sini adalah mengagumkan. Mengagumkan ini bicara tentang inner beauty, ya. Berarti ini bicara tentang kecantikan hati yang datang dari dalam. Ya, bukan dari luar, ya, tapi dari dalam. Berarti ini berbicara tentang hati yang diubah oleh Tuhan. Ini luar biasa. Ini nama Tabita atau Dorcas. Tetapi di sisi lain, nama Tabita juga diartikan atau digambarkan di sini adalah kasih karunia. Jadi rusa itu adalah anugerah, kasih karunia. Jadi simbol yang dipakai ini secara luar biasa disematkan kepada yang namanya wanita Tabita. Ya. Tetapi ada juga istilah lain yang dipakai di dalam ayat 36 kalau saudara lihat adalah murid. Ya. Berarti kalau murid diterjemahkan dalam bagian ini adalah orang yang beriman kepada Yesus. Itulah sebabnya rusa itu digambarkan sebagai anugerah dan itu disematkan kepada Dorcas atau Tabita. Jadi intinya kalau kita perhatikan baik-baik bagian ini, setelah Tabita bertobat dan dia mengenal Allah dalam Kristus, Alkitab berkata bahwa ia menerima anugerah dan menjadi murid Kristus. Dan dengan benar ia bersikap. Nah, ini yang penting yang perlu kita dalami dalam bagian ini, murah hati. Alkitab mengatakan di dalam ayat 36 kalau saudara lihat di dalam Kisah pasal 9 bahwa Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah kepada orang banyak. Ya, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi kalau kita bisa pastikan di dalam bagian ini bahwa murah hati tidak hanya bicara tentang uang. Ya. Bagaimana kita memberi atau sembako atau pemberian barang, nggak salah dan itu benar sekali, dan itu yang dilakukan oleh Tabita. Dia memberi kerajinan tangannya kepada orang lain. Namun murah hati yang dimaksud dalam penekanan bagian ini adalah membangun karakter Tuhan. Nah, ini yang penting di sini, membangun sekali lagi karakter Tuhan. Berarti kita bicara bagaimana kehidupan Kristus itu melekat di dalam kehidupan Tabita. Tersemat di dalam kehidupan Tabita. Dia tidak hanya memberi barang kepada orang-orang di sekitar daerah Yope, khususnya di Lida, di mana dia berada, ya. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kepada janda-janda. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-39,
Saudara akan temukan itu. Tetapi kalau kita lihat secara dalam, kita akan temukan bahwa Tabita, dia sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain dengan melayani orang lain. Tidak hanya dengan pemberian, tapi dia memberi nasihat. Dia memberi firman Tuhan. Dia mendoakan mereka. Ya, ini yang luar biasa dari Tabita. Kenapa dia bisa bermurah hati seperti itu? Karena didorong oleh kasih Kristus untuk dia memberi hidupnya kepada orang lain. Ini yang hebat di dalam kehidupan Tabita. Saya sudah dengan keluarga pernah datang di daerah Yope, di tempat di mana ada gereja yang luar biasa megahnya di situ. Dan menurut tradisi yang ada di sana bahwa gereja itu adalah tempat di mana Tabita dia dibangkitkan. Dan apa yang terjadi di sana? Orang memberitahu saya dan tour leadernya memberitahu saya bahwa Tabita tidak hanya memberi barang, tapi dia menyampaikan firman Tuhan. Dia berdoa dengan tekun dengan orang-orang yang dia layani. Ini yang hebat dari Tabita. Jadi orang yang murah hati, dia tidak hanya bicara tentang uang untuk memberkati orang lain, tetapi kata-katanya bisa memberkati jiwa orang yang menerima, yang didorong oleh kasih Kristus. Doanya sungguh-sungguh keluar dari yang tadi terjemahan dari Rusa, inner beauty, ya, dari hati yang sungguh-sungguh sudah mengalami anugerah Allah. Dan hal ini yang ditampilkan oleh Tabita sehingga Alkitab berkata dia sangat dikasihi oleh orang-orang yang ada di Lida atau sekitaran Yope. Selain pemberian pakaian, karena dia rajin membuat itu kepada orang lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan, dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Pertanyaannya bagi kita berkaitan dengan Kisah pasal 9 ini. Seperti apa ciri khas Tabita yang murah hati? Mari perhatikan baik-baik bagian ini. Di dalam ayat 36, mari kita lihat firman Tuhan berkata begini. Di Yope ada seorang perempuan, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ya, seorang murid yang bernama Tabita. Jadi yang pertama di dalam Alkitab dikatakan seperti apa ciri khas seorang Tabita yang murah hati? Tabita, dia meneladani Kristus yang murah hati. Makanya kalau saudara perhatikan, tadi kita sudah membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36, dia berkata begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang murah hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Tabita di dalam bagian ini. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, ayat 36 dikatakan, Tabita itu disebut seorang murid. Ini artinya bahwa ia adalah seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Seorang yang meneladani Kristus. Dia mau belajar dan mau mengikuti semua cara hidup gurunya. Ya, coba bandingkan di dalam Lukas pasal 6, ayat 40, coba lihat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi Tabita di sini dia meniru, melihat, meneladani kehidupan Kristus yang dia imani sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Ini yang penting dalam bagian ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa meniru sikap dan perbuatan Yesus Kristus adalah inti dari teladan. Berarti kita menerima dan mengenakan cara hidup Kristus. Itu yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita melalui seorang yang namanya Tabita. Ya? Jadi orang yang meneladani Kristus, mereka adalah atau ia adalah mengenakan semua gaya, ya, dari Kristus, serupa dengan gaya hidup Kristus. Dan ini yang terpancar di dalam kehidupan Tabita sampai pada kematiannya. Ya, coba bayangkan, sampai pada kematiannya, kemampuan dalam ia mengaplikasikan hidupnya sama seperti Kristus
Itu tepat sekali. Itu benar sekali. Terbukti di sini. Banyak sekali orang mengasihinya. Bukan karena ia banyak uang, tetapi karena karakternya yang sama seperti Kristus yang murah hati. Ia memberi dengan sukacita karena didorong oleh kasih Kristus. Ya, ini yang hebat yang Tabita perlihatkan kepada kita, sehingga ia dikagumi. Ya, dan Alkitab berkata dia sangat cekatan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi jangan kecil hati apabila kita belum dapat memberi uang ataupun barang kepada orang yang membutuhkan. Jangan kecil hati, tetapi belajar dari Tabita, kita bisa memberikan nasihat kekuatan firman Tuhan, doa baginya. Itu adalah satu kekuatan yang besar yang akan memberkati orang itu. Ya. Tetapi kalau kita memiliki pun ya kecukupan dalam hal uang, mari berbagi, mari beri. Karena itu adalah bagian yang sangat penting karena anugerah Allah. Anugerah Allah dalam hidup kita diberi cuma-cuma. Kita tidak harus berkorban baru anugerah itu diberi, tidak. Kita tidak harus berjuang untuk mendapatkannya, tidak. Kita hanya datang dan percaya, beriman, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang dia masuk dalam hati, kita beroleh keselamatan yang kekal. Dan ketika kita beroleh keselamatan yang kekal, berarti hati hidup kita diubah oleh Tuhan dari gelap menjadi terang. Nah, terang inilah yang harus terpancar. Salah satunya adalah kita harus bermurah hati. Ya, ini yang penting. Jadi bagian yang pertama, Tabita meneladani Kristus yang murah hati. Berarti hidup yang murah hati adalah teladan Kristus yang menjadi gaya hidup orang percaya. Amin. Jadi murah hati itu gaya hidup orang percaya karena Kristus, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lain. Yang kedua, mari kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, seperti apa ciri khas dari seorang Tabita yang murah hati. Ini yang perlu kita lihat. Dikatakan masih dalam ayat 36, firman Tuhan berkata begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dan dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi yang kedua, seperti apa ciri khas dari seorang Tabita yang murah hati? Alkitab bilang di sini, Tabita peduli dengan orang lain dari hati yang bertobat. Ya, dia peduli kepada orang lain karena dari dorongan hati yang bertobat. Ini ciri khas dari seorang Tabita. Dia seorang yang dikatakan Alkitab senang berbuat baik dan memberi sedekah. Ini bicara bukan soal kekayaan, materi. Tetapi sampai saat ini prinsip yang terlihat dalam kehidupan seorang Tabita itu bukan soal uangnya atau kantongnya. Tetapi ini soal hati yang sudah diubah oleh Tuhan. Inilah yang disebut dengan apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 10 ayat 22. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, coba saudara buka Amsal pasal 10 ayat 22. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, berarti berkat itulah yang akan menolong dan menyertai hidup kita. Jadi berkat itu bukan datang dari kantong kita, tapi datang dari Tuhan. Berarti kalau itu datang dari Tuhan, kita harus menggunakan dan memakai berkat itu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, kita tidak punya uang atau materi jasmani, tetapi kita dapat memberkati orang lain. Dengan apa? Cara hidup kita yang benar, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini yang penting, ya. Inilah yang dimaksud dengan bagian ini, bahwa hati yang kaya akan anugerah Allah
sanggup untuk peduli terhadap orang lain. Ya, dia tidak hanya memberi uang, tapi dia akan membela orang itu dengan kebenaran. Dia akan menolong orang itu dengan doa, dengan sanjungan yang membawa orang itu untuk mengerti tentang anugerah Allah. Ini orang kalau hidupnya sudah bertobat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang sudah beriman kepada Kristus, dia diberkati Tuhan, ya. Dia pasti diberkati dan hidupnya pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang menggerakkan hidupnya adalah hati yang sudah diubah oleh Tuhan. Anugerah Allah. Dan semua yang terlihat di dalam orang yang sudah bertobat dan beriman kepada Kristus adalah seperti Kristus. Segala pekerjaan tangan kakinya itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Pemikirannya itu sungguh-sungguh datangnya dari inspirasi yang luar biasa oleh Allah Roh Kudus untuk memberkati orang lain. Ya. Ini yang luar biasa di sini. Keluarganya menampilkan kasih dan ketulusan. Dia akan memiliki sahabat-sahabat yang mendukung, bukan hanya orang yang membutuhkan, ya, yang memerlukan uluran tangan kita, tapi orang-orang yang membenci kita pun dia akan datang dan memberi. Dan ini yang luar biasa yang Tabita lakukan. Dia memiliki kemurahan hati yang luar biasa, ya. Kemurahan hati ini bukan barang tontonan kalau kita lihat yang ditampilkan oleh Tabita, tetapi pengalaman hidup di dalam Kristus yang dia bukakan kepada orang-orang yang ada di Yope. Sehingga mereka dalam Alkitab dikatakan bahwa semua mereka, ya, menunjukkan bagaimana mereka melihat Kristus dalam kehidupan Tabita. Dan pada waktu dia mati, dalam ayat 39 dikatakan, sampai pada janda-janda dan semua orang menangis, menunjukkan kepadanya, kepada orang-orang yang ada di situ, bahwa Dorcas atau Tabita adalah orang yang benar, orang yang baik, orang yang mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Dan ini yang harus ditampilkan oleh kita. Kalau kita peduli dengan orang lain, berarti harus lahir dari hati yang bertobat. Tapi kalau tidak lahir dari hati yang bertobat, itu cuman pamer. Ketika ada masalah, kita tidak akan memperlihatkan, kita tidak akan peduli lagi terhadap dia. Tapi kalau datang dari hati yang murni, yang tulus, ada masalah sekalipun, dia membenci kita sekalipun, kita tetap akan memperhatikan dia. Ini yang dalam sekali penggunaan bahasa yang dipakai di dalam ayat 36 ini berkaitan dengan Tabita. Aplikasinya, saudara, di dalam bagian ini dikatakan bahwa Filipi pasal 4 ayat 19 bilang begini, Allah yang kita sembah, ya, melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Ya, menurut kekayaan dari Kristus Yesus. Ini luar biasa, ya. Dan mari kita lihat yang terakhir, seperti apa ciri khas dari seorang Tabita yang murah hati, kata Alkitab. Tabita, dia membawa, ini yang ketiga, Tabita dia membawa orang mengenal dan percaya kepada Kristus. Ini klimaks dari orang beriman yang murah hati, ya, yaitu memperkenalkan dan membawa orang lain kepada Kristus. Kalau saudara lihat ayat 37 sampai ayat 41, walaupun Tabita sudah mati, Alkitab memberitahu bahwa melalui Tabita Tuhan pakai Petrus, ya, untuk memberitakan kabar baik atau Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di Lida atau di Yope
Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Lihat ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Intinya kalau kita lihat di sini, alat yang paling baik untuk menyatakan semua berkat surga melalui hidup kita adalah kita bermurah hati. Ya. Dan membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini penting. Sangat-sangat penting. Dan ini yang ditekankan seluruh kebenaran Alkitab, baik dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, tentang Injil Yesus Kristus yang sudah tergantung di atas kayu salib, mati bagi dosa kita dan dikuburkan, tetapi dia bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Dan inilah Injil yang diberitakan oleh Tabita dan Petrus, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Dan inilah yang seharusnya ya, kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, jangan lupa perkenalkan Kristus kepada mereka. Bawa nama Yesus untuk mereka. Sampaikan kebenaran Injil kepada mereka, supaya mereka boleh mengenal dan bertobat dan percaya kepada Kristus. Ini nilai kehidupan yang paling hakiki dalam hidup orang benar. Karena nilai hidup itu bukan soal bagaimana kita menolong kebutuhan orang lain, tapi soal hati yang benar di hadapan Allah dan yang bertobat. Karena kalau orang sudah benar, karena iman kepada Kristus, dibenarkan oleh Kristus, maka dia akan beroleh keselamatan yang kekal. Ada anugerah yang Tuhan beri dalam hidupnya untuk memenuhi segala keperluan dalam hidupnya. Anugerah, bukan yang lain, anugerah. Dan inilah yang disampaikan oleh Tabita di dalam bagian ini bagi kita semua. Dan Tuhan pakai Petrus untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dalam bagian ini. Makanya orang kalau dia murah hati, lain hidupnya. Betul, lain sekali. Fokusnya bukan pamer, tapi tujuannya adalah jiwa yang dijangkau dan dibawa kepada kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lain kalau orang murah hati, dia bawa jiwa bagi Tuhan. Amin? Dia bawa jiwa bagi Tuhan. Pertanyaannya buat kita, apakah pelayanan sosial kita itu membawa orang kepada Yesus atau tidak? Apakah motivasi pelayanan sosial kita benar-benar rindu supaya banyak orang diselamatkan atau tidak? Sejauh mana kemurahan hati kita dapat membawa orang untuk menyadari dosanya dan mengenal Kristus? Ini penting buat kita. Biarlah saudara yang akan menjawab bagian-bagian ini untuk mengerti, memahami tentang murah hati. Dan itu yang ditampilkan oleh Tabita, membawa orang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Aplikasinya yang ketiga, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17 berkata demikian. Jadi Tabita adalah salah satu contoh, seorang murid Kristus yang menunjukkan pelayanan yang mengagumkan, pelayanan yang hebat, yang menyatakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya dengan kemurahan hatinya, sehingga menjadikan hidupnya berkat bagi orang lain. Tabita atau Dorcas, anugerah. Dia menjadi kesaksian buat orang lain. Ini model pelayanan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari lihat, orang benar yang murah hati berarti dia meneladani Yesus Kristus. Dia peduli orang lain dari hati yang bertobat. Dan yang ketiga, dia membawa orang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Kesimpulannya, Matius pasal 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati orang yang murah hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini kami boleh mendalami dan sharing firman Tuhan. Peteraikan dalam jiwa kami.
supaya kami boleh beroleh murah hati. Dan kami boleh membagikan berkat-berkat baik secara rohani maupun jasmani kepada orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Baik saudara, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita siapkan dengan sebuah lagu dari NP 195, Nyatakan Yesus Dalammu. Kita nyanyikan kedua bait dari lagu ini. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan sebuah pujian bagi Dia. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan dan para pemirsa yang terkasih, di mana saja berada, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian umum kita pada kebaktian online hari ini. Mari kita tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau sudah berkarya bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan yang indah, dan juga firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Mohon Engkau meteraikan dalam jiwa kami, supaya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan dalami pada kesempatan pagi hari ini menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Bapa, ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Jamah, pulihkan keadaan mereka, sehingga semua sakit yang mereka alami sungguh-sungguh menjadi ringan dan pulih dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami duka cita. Tuhan tolong supaya Engkau menghiburkan mereka, menguatkan mereka, tanamkan dalam hidup mereka bahwa nanti akan bertemu muka dengan muka saat di mana Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput baik setiap yang hidup maupun yang mati di dalam Engkau untuk bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Terpujilah Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur dan kami berdoa juga untuk yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan beri keyakinan yang kokoh dalam iman mereka kepada Engkau, bahwa Engkau peduli dan sangat-sangat membela kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri seluruh rangkaian kebaktian online pada pagi hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Keagungan, kekuatan dan kebesaran di dalam Allah Bapa, kasih dan penebusan dalam Yesus Kristus, dan pimpinan, persekutuan dan tuntunan dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.